mata kuliah PDJK 4205, yaitu pembelajaran terpadu di SD. Nah, terkait dengan aplikasi ini, apakah suara Bapak bisa didengar dengan baik? Bisa? Apakah bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Sambil kita menunggu teman yang lain, Bapak coba absen terlebih dahulu ya. Anurianti ada? Ada, Pak. Ya. Anissa? Hadir, Pak. Ya. Aprianisi? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Aprilina Eka Putri? Hadir, Pak. Arifita? Hadir, Pak. Arfifa Fitriani? Hadir, Pak. Dani Saputra? Sudah masuk ya. Dwi Julia? Ada Dwi Julia? Belum juga. Erna Melina? Firdaus? Ya. Kemudian Gita Andaru? Gita Andaru ada? Belum masuk. Hartati? Oke. Kemudian Helmi Marta? Ya. Ika Setiarini? Hadir, Pak. Oh ya. Ika Setiarini? Hadir, Pak. Henry Rusdinandi? Belum. Magdalena? Mat Ali? Mega Fitriani? Mega Suci Rahayu? Neni Rizky Pangestuti? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Merina ada? Hadir, Pak. Ya. Hadir. Nanti Bapak juga cek di bagian chatting siapa saja yang sudah masuk dan keluar dari kelas. Berkenaan dengan tutorial kita pada tutorial pertama ini ya, kalau nggak salah kemarin pernah juga tutorial tatap muka yang Bapak ya, tutorial tatap muka yang Bapak kalau nggak salah kemarin di mata kuliah konsep dasar IPS ya. Nah, pada semester 5 ini kita ketemu lagi ya, yaitu di mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Nah, berkaitan dengan ini Bapak izin searching dulu ya, terkait dengan bahan ajar kita ya. Apakah bisa terlihat yang Bapak tampilkan ini? Bisa? Ya, Pak. Belum, Pak. Ini PowerPoint-nya? Nampak PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Ya. Nah, barangkali yang belum nampak itu berkenaan dengan kendala jaringan Bu ya. Nanti silakan menyesuaikan. Ya. Nah, terkait yang mata kuliah kita ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa pembelajaran dengan melakukan tutorial ini adalah salah satu bentuk bantuan belajar bagi kita semua ya. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya ya, tentu tidak terlepas dari kita masing-masing ya, untuk bekerja keras melakukan pembelajaran. Nah, hubungan dengan kegiatan ini ya, Bapak ingin screenshot dulu teman-teman yang sudah siap mengikuti tutorial. Mohon semuanya mengaktifkan kamera ya,
mengaktifkan kamera. Silakan semuanya mengaktifkan kameranya supaya Bapak bisa screenshot untuk bukti laporan kegiatan tutorial. Silakan. Ya, ada Erna sudah. Oke, apa lagi? Ya, tetap aktif dulu. Terus siapa lagi nih? Tolong diaktifkan kameranya. Ya, ada Anirianti. Ada yang belum diperbaiki namanya, silakan. Ada namanya live.cid ya, nanti diganti namanya. Kemudian ada Marina, ada. Silakan. Arvifa, ya Arvifa, mana Arvifa? Arvifa, Helmi. Ya. Ya. Jangan dimatikan dulu, belum di screenshot. Ya. Oke, terima kasih. Bapak kembali lagi menjelaskan terkait dengan apa yang harus kita bahas pada tutorial pertama ini. Silakan mematikan kameranya kembali, ya, tetap fokus mendengarkan. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan. Nah, bisa terlihat PowerPoint Bapak? Bisa dilihat yang baik? PowerPoint Bapak sudah tampil? Ya. Nah, pada tutorial pertama ini yang perlu Bapak sampaikan adalah bahwa secara umum kita diminta untuk mampu menerapkan hakikat, ya, keterampilan dasar mengajar dan moda-moda pembelajaran terpadu pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, tentu ini kan kompetensi secara umum. Dan tetapi secara lebih khusus, ya, untuk tutorial kita pada kesempatan ini ada 9 kompetensi khusus, ya. Pertama, kita mampu menjelaskan bagaimana konsep pendidikan jarak jauh, karena kita jarak jauh harus bisa belajar secara mandiri. Nanti kita dibantu dengan pembelajaran tutorial. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan tutorial, apa yang menjadi tujuan tutorial kita pada hari ini. Kemudian berikutnya jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama tutorial. Nanti Bapak akan menjelaskannya terkait dengan sistem penilaian seperti apa, kemudian ruang lingkup materi-materi kuliahnya apa saja. Kemudian ada juga yang beberapa hal penting terkait dengan cara membaca cepat, ya. Kemudian bagaimana cara mempraktekkan membaca itu dengan cepat tapi tetap membaca dengan pemahaman. Kemudian nanti Bapak akan juga menjelaskan bagaimana cara membuat peta konsep. Nah, tugas kita pada hari ini nanti masing-masing kita harus membuat peta konsep terkait dengan materi yang terdapat di dalam modul kita. Nah, Bapak coba masuk kepada bagian yang pertama, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Universitas Terbuka ini konsep pendidikan jarak jauhnya ini merupakan sistem, ya, bagaimana proses pembelajaran itu menggabungkan antara konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Nah, apalagi kita di masa pandemi ini, tentunya pembelajaran ini lebih cenderung dilakukan dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, maka dari itu karena jarak yang memisahkan kita, walaupun kita bisa bertatap muka tapi tidak bisa bersentuhan, ya, maka perlu kita memahami bagaimana konsep belajar mandiri. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan belajar secara mandiri? Perlu kita ketahui bahwa ada kegiatan yang harus kita lakukan itu didasarkan dengan inisiatif, prakarsa, motivasi, dan pengaturan sendiri. Nah, makanya dengan pembelajaran
jarak jauh ini, apabila kita tidak punya inisiatif, tidak atau lemah inisiatif, prakarsa kurang, motivasi rendah, kemudian lagi pula kita tidak bisa mengatur sendiri waktu kapan kita harus belajar, maka konsep belajar mandiri ini tidak bisa tercapai. Nah, maka dari itu penting bagi kita belajarlah ya berdasar inisiatif sendiri, jangan minta diperintah. Kenapa? Karena pencapaian tujuan dari tutorial ini tergantung pada diri kita. Karena sifat dari tutorial ini hanya bantuan saja. Maka dari itu, kalau kita lihat dari sistem yang dibangun ini memungkinkan kita itu melakukan pembelajaran terlebih dahulu, apa saja yang bisa kita pelajari. Nanti di saat tutorial, di saat bertemu dengan tutor, kita bisa berkolaborasi, berdiskusi bersama-sama, sehingga apa yang dimaksud yang dan yang dituntut di dalam kompetensi yang ada di dalam diri kita itu bisa berjalan. Nah, itu sekilas tentang konsep belajar mandiri. Nah, untuk mencapai hal ini ya tentu ada beberapa ciri bahwa mahasiswa putih ini terutama di kelas kita itu yang dikatakan bahwa kita sudah melakukan pembelajaran secara mandiri. Apa itu? Mahasiswa yang proaktif dan berinisiatif dalam belajar baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, belajar sendiri atau berkelompok dengan memanfaatkan berbagai media belajar dan strategi belajar. Artinya apa? Bahwa memang kita harus proaktif dan memiliki inisiatif dalam belajar. Apabila misalnya proaktif kita kurang, nah tentu ini akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapat. Maka dari itu penting bagi kita bahwa proaktif itu penting ya, dibarengi dengan inisiatif dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, kegiatan proaktif dan memiliki inisiatif dalam belajar ini bisa kita lakukan dengan sendirinya, bisa juga kita lakukan secara berkelompok, atau mungkin kita juga bisa menggunakan berbagai media belajar atau strategi pembelajaran. Nah, itu ciri-ciri bahwa kita sudah melakukan belajar sendiri bagi mahasiswa. Kemudian kita perlu ketahui bahwa belajar jarak jauh ini memiliki karakter. Pertama, kita harus melek dengan teknologi, karena tanpa kita melek dengan teknologi tentu belajar jarak jauh ini akan memberikan batas tersendiri bagi kita. Maka dengan adanya melek teknologi itu akan memberikan ruang dan peluang kepada kita supaya kita bisa belajar lebih banyak. Nah, maka dari itu kemampuan kita melek dan teknologi itu kita akan mampu untuk melakukan belajar secara mandiri. Apakah itu misalnya membaca yang ada di online gitu kan, apakah misalnya kita senang menggambar, visualisasi, bahkan video ya yang mana bisa kita tonton, bisa kita dengar, ini kita mendapatkan pemahaman tentang konteks yang kita pelajari. Nah, maka dari itu harapannya nanti ya untuk melakukan ini kita harus memiliki komitmen yang tinggi di dalam menyelesaikan mata kuliah ini selama satu semester dengan 8 kali tutorial. Maka diharapkan nanti maka ketemulah ya hasil yang ingin kita capai, tentu tidak terlepas dengan ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu itu mulai dari masuk ke kelas secara web ini ya, tutorial berbasis web atau tutorial webinar ya. Kemudian nanti ketepatan waktu kita bagaimana kita menyelesaikan tugas. Nah, karena beberapa tugas kalau kita bandingkan dengan semester yang lalu itu kebanyakan tugas yang jenis mata kuliah praktikum itu dikumpulkan melalui email tutor masing-masing. Tetapi pada semester ini kita digandeng dengan sistem aplikasi LMS ya, Learning Management System. Maka dari itu tutorial yang kita lakukan ini hanya memenuhi tatap muka sebagaimana sudah terjadwal, akan tetapi proses belajar itu sendiri masih kita lakukan secara virtual. Nah, virtual itu melalui LMS. Jadi ada beberapa tugas, ada yang didiskusikan lebih lanjut. Nah, itu nanti silakan masuk ke LMS.
Nah, tentunya di sini dapat sampaikan juga bagi yang belum masuk ke LMS, segera masuk ke LMS. Karena apa? Nanti di saat penugasan, kalau seandainya belum kita aktif masuk ke LMS, nanti kita tidak bisa mengumpulkan tugas. Nah, maka dari itu nanti silakan konsultasi pada orang yang kompeten gitu kan, teknis di dalam LMS tersebut. Nah, kalau dengan Bapak itu terkait dengan bimbingan belajar. Nah, selain karakter situ itu ya, bagaimana cara belajar mahasiswa itu? Nah, ingat bahwa pembelajaran itu ada yang tatap muka, tapi di dalam tatap muka itu kita harus melakukan pembelajaran mandiri. Nah, tentunya di dalam kegiatan pembelajaran ini kita harus mendengarkan atau mengikuti apa saja yang menjadi arahan baik dari tutor maupun dosen mata kuliah. Tanpa kita harus mengikuti arahan tersebut, maka pembelajaran juga tidak bisa tercapai. Kemudian kalau kita lihat dalam sistem jarak jauh ya, seperti tadi seperti pendidikan biasa, itu pengajarannya tatap muka, tapi belajarnya mandiri. Nah, artinya kalau kita lihat dari perbandingan antara pembelajaran biasa tatap muka, kemudian pembelajaran yang jarak jauh, ini persentasenya berbeda. Kalau seandainya pembelajaran biasa, itu pengajarannya tatap muka, belajar mandirinya sedikit. Akan tetapi karena kita ini pembelajaran jarak jauh, apalagi jadwal kita itu terbatas, maka pengajaran tatap mukanya sedikit seperti yang kita lakukan di kelas ini. Tapi di dalam belajar mandiri itu yang harus. Nah, itu yang kita harapkan kepada kita semua. Bukan berarti selesai kuat ini maka selesailah belajar untuk topik yang bagian ini. Akan tetapi tentunya kita harus menindaklanjuti apa yang harus kita pelajari itu. Nah, disitulah yang diharapkan bagaimana cara belajar sesuai itu. Mungkin kalau sudah kemarin ketemu di semester 3 banyak ya, yang kita lakukan itu cuma sebatas selesai tutorial, kita buka, selamat ketemu berikut lagi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, namun sekarang harapan kita lebih dari itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena di dalam kegiatan tutorial ini kita tidak hanya secara web saja, tapi juga melalui pembelajaran dalam bentuk virtual melalui LMS. Nah, maka dari itu, ya itulah sebagai pendamping pembelajaran virtual kita untuk membahas ataupun menyelesaikan tugas terkait dengan mata kuliah ini. Berikutnya, bagaimana melakukan interaksi pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang tutor itu sepanjang semester itu akan memberikan kita pencerahan. Melalui pencerahan itu tentu melalui proses media, apakah menggunakan sumber-sumber yang relevan dan sebagainya, itu diolah di dalam media ataupun kajian belajar tutorial seperti yang kita lakukan ini, yaitu melalui web ya. Kemudian nanti referensi kita ada yang menggunakan modul ya, ada juga yang berbasis online. Nah, tentu ini harus dilakukan oleh tutor ya, sehingga nanti bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik kepada mahasiswa, karena mahasiswa itu sendiri juga harus berinteraksi dengan media yang digunakan oleh tutor. Nah, maka dari itu nanti kita dituntut di dalam sepanjang semester ini belajar dengan menggunakan media, menggunakan bantuan belajar seperti tutorial yang kita lakukan ini, sehingga nanti apa yang diharapkan di dalam pembelajaran sepanjang semester ini kepada mahasiswa bisa tercapai dengan baik. Maka dari itu akhirnya kita mampu melakukan pembelajaran secara mandiri seperti ciri-ciri atau karakteristik dari belajar mandiri mahasiswa itu sendiri. Tanpa harus kita lakukan ini dengan baik, ya tentu belum kita capai bagaimana yang dilakukan dengan belajar mandiri. Nah, kemudian selanjutnya perlu kita ketahui bahwa di dalam sistem belajar jarak jauh ini proses belajarnya secara mandiri ya.
Karena tadi dikatakan bahwa dengan pembelajaran jarak jauh, kemandirian belajar seorang mahasiswa itu yang paling banyak dituntut. Nah, maka dari itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk melakukan pembelajaran mandiri ini bisa dilakukan oleh mahasiswa masing-masing, boleh juga dalam bentuk kelompok. Tapi ingat, karena di masa pandemi COVID-19, maka tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga cuci tangan. Nah, itu. Kemudian tutorial ini itu dalam bentuk layanan bantuan belajar. Nah, yang kita lakukan sekarang ini bagian dari layanan bantuan belajar. Nah, tambahan untuk semester ini kita dibantu dengan learning management system. Nah, silakan nanti setelah kita melakukan tutorial ini masuk ke LMS, nanti ada beberapa tugas yang Bapak sampaikan, ya mungkin Bapak sampaikan di saat web, tapi mungkin juga kalau itu ditulis di dalam LMS tersebut, atau mungkin ada juga beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Apakah mungkin Bapak dapat tentang ada video baru yang berhubungan dengan materi kita tentang pelajaran terpadu, jadi kita diminta untuk mendiskusikan apa yang kita pahami terhadap video ini. Supaya apa? Itu dalam rangka memberikan layanan kepada mahasiswa dalam belajar. Nah, kemudian berikutnya di dalam kesempatan ini perlu Bapak sampaikan ya, beberapa hal tugas-tugas yang harus kita penuhi selama mengikuti perkuliahan ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang ini, apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran belajar mandiri oleh mahasiswa? Silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan slide yang Bapak tampilkan tadi? Ada? Cukup jelas? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Oke. Kemudian setelah itu ya, Bapak ingin sampaikan juga bahwa di dalam beberapa pertemuan kita di buat ini ya, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tugas tutorial yang harus kita penuhi. Nah, seperti di pertemuan pertama nanti kita akan diminta untuk membuat peta konsep. Peta konsep yang mana, Pak? Ini terkait dengan peta konsep bagaimana yang ada di dalam modul yang kita pelajari. Nah, tujuannya buat apa ini, Pak? Nah, kalau ditanyakan demikian, tujuannya supaya kita memahami setidaknya struktur sistematisasi materi-materi perkuliahan yang harus kita pelajari. Nah, maka dari itu nanti untuk minggu pertama kita akan diminta untuk membuat peta konsep. Kemudian setelah minggu pertama, minggu ini ya, nanti kita masuk di minggu kedua. Minggu kedua itu kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Ya, kemudian ada yang kedua lagi, model-model pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan ini, nanti ada juga tugas mengerjakan soal hot, ya, yaitu Tiger of Thinking ya, Tiger of Thinking ya, thinking skill. Nah, apa yang akan kita lakukan pada bagian ini setelah kita membahas tentang modul 1 ya, ini terkait dengan bagaimana konsep yang kita pelajari itu nanti, kemudian bagaimana pula yang ada di sekolah ataupun di lembaga pendidikan di sekitar kita, atau mungkin juga yang ada di pembelajaran kita terdahulu di saat kita masih di SD. Nah, kedua inilah kita akan mencoba untuk mencarikan kelebihan dan kekurangannya terkait dengan pembelajaran terpadu. Nah, kita nanti dari konsep yang kita pelajari dengan apa yang pernah kita alami, pernah kita lihat, pernah kita dengar, nanti akan memberikan kita kepada peningkatan pemahaman terhadap konsep pembelajaran terpadu. Nah, itu mahasiswa sekalian yang ingin kita lakukan pada minggu kedua. Kemudian berikutnya pada minggu ketiga ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada minggu ketiga ini kita mulai sudah melakukan tahapan perancangan pembelajaran terpadu.
kemudian membuat silabus dan satuan pembelajaran terpadunya. Nah, tentu ini terkait dengan silabus atau dan RPP ya dalam pembelajaran terpadu. Nah, bukan tetapi pada tutorial yang ketiga ini seperti biasa ada juga tugas praktikum. Ya, tugas praktikumnya adalah menyusun RPP pembelajaran terpadu untuk disimulasikan dan untuk dipraktikkan. Jadi dua yang harus dilakukan. Pertama disimulasikan dari RPP yang kita rancang itu, kemudian nanti kita praktik. Nah itu berarti kalau seperti itu Pak, banyak waktu kita melakukan simulasi dan praktek ya, karena ini mata kuliah praktikum ya, atau mata kuliah praktik tentu menuntut kita semua untuk lebih siap menghadapi tuntutan yang ada di dalam mata kuliah ini, yaitu mulai dari kita merancang pembelajaran terpadu dalam bentuk RPP, dalam bentuk silabus ya, kemudian nanti berikutnya baru kita lakukan simulasi. Nah, simulasi itu bisa kita lakukan dalam bentuk live ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti kita coba juga mempraktekkannya. Nah, praktek karena masa pandemi ini tidak ada proses perkuliahan, ya, maka nanti di dalam praktikum itu kita mengajar, ya, praktek mengajar akan tetapi tanpa siswa di tempat kita masing-masing. Nah, itu yang akan kita lakukan secara. Nah, kemudian pada minggu keempat kita masih ya bercerita tentang bagaimana merancang pembelajaran terpadu itu. Kalau tadi dalam bentuk praktikum ya, di dalam pertemuan keempat ini juga, tutorial keempat, kita masih berbicara tentang melakukan simulasi pembelajaran terpadu. Jadi kita minta lebih kurang 20 menit ya per mahasiswa untuk melakukan simulasi itu dalam bentuk menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam pembelajaran terpadu, yaitu terkait dengan kegiatan awalnya apa yang harus dilakukan, kegiatan yang harus dilakukan di dalam pembelajaran. Nah, itu yang harus kita simulasikan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke minggu kelima ya. Tutorial yang kita lakukan masih dalam konteks praktek merancang pembelajaran terpadu, kemudian juga melakukan praktikum. Nah, kan tetapi di dalam bagian di minggu kelima ini ya, kita diminta untuk mensimulasi ya pembelajaran terpadu seperti pertemuan keempat tadi. Kemudian ditambah lagi dengan tugas praktik unjuk rasa atau unjuk kerja di luar PTN, praktik pembelajaran terpadu di SD masing-masing. Nah, tentu karena kita tidak bisa melakukan di sekolah, pada umumnya kalau guru melalui SD baru diliburkan, nah tentu nanti kita akan mempraktikkannya masing-masing tanpa ada siswa. Nah, kalau tadi mensimulasikan ya, nah itu mempraktikkan. Nah, berikutnya pada minggu ke-6 ya, di situ kita lakukan lagi praktek merancang pembelajaran terpadu juga mempraktekkan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya mohon maaf ini tidak ada yang tugas praktik ya. Kemudian kita akan melakukan simulasi dan praktik di dalam pembelajaran tutorial. Nanti kita diminta masing-masing untuk mempresentasikan bagaimana melakukan pembelajaran itu. Nah, kalau boleh Bapak berbagi cerita sedikit, pada semester yang lalu Bapak tempat kami itu melakukan dalam bentuk video ya. Video itu nanti di pembelajaran dilakukan itu divideokan dan video dilakukan itu dikirim. Nah, nanti coba kita lihat apakah bisa kita lakukan demikian itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketujuh ya, kita akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau ditanya kok karena mata kuliah ini praktikum, itu banyak sekali praktikum dia. Ini praktikum mulai dari pertemuan keempat tadi sampai ke-7 ya, itu kita praktek. Nah, kalau tidak selesai praktikum kita sampai minggu ke-7, nanti kita lanjut dengan pertemuan ke-8 sekaligus untuk menutup yang kita kerjakan. Nah, di dalam pertemuan ke-7 ini biasa tentu ada juga tugas praktikumnya ya, yaitu praktik pengajaran terpadu di SD masing-masing. Nah, berikut untuk minggu ke-8 ya Bapak
kalau misalnya ada yang belum tampil atau untuk praktik pembelajaran terpadu itu nanti silakan terakhir ya pada minggu 8. Tapi Bapak berharap kalau sebaiknya kita selesaikan dulu pada minggu kedua. Nah itu harapan. Kemudian setelah itu itulah beberapa hal ya yang perlu kita ketahui terkait dengan beberapa tugas tutorial yang harus dipenuhi selama 8 minggu ini. Nah maka dari itu seperti biasa di dalam penilaian ingat bahwa minimal mengikuti tutorial ini sebanyak 5 kali, termasuk tutorial ada tutorial ketiga, kelima maupun ketujuh. Nah itu minimal. Kalau seandainya kurang, artinya sama saja tidak hadir selama tutorial ini. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memperhatikan hal tersebut. Apabila ada kendala apa-apa, ya silakan disampaikan. Nanti menjadi bahan pertimbangan oleh tutor terhadap apa yang dilakukan. Cuman perlu diperhatikan harapan tutor itu setiap kita tutorial itu diharapkan kita semua bisa mengikutinya. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, ya bisa. Misalnya kalau ada keperluan atau kendala, ya perlu silakan. Kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itulah beberapa tugas tutorial yang harus kita penuhi selama 8 minggu tutorial ini. Nah terkait dengan tugas-tugas ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan mahasiswa sekalian, ada yang mau ditanyakan? Halo? Terkait dengan tugas-tugas kita selama tutorial ini 8 minggu, apakah jelas atau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Halo? Ya Pak. Cukup jelas? Atau ada yang perlu Bapak jelaskan kembali? Pak. Ya. Jelas. Jelas ya. Kalau jelas, Ya. barangkali Bapak yang bertanya, supaya Bapak tahu kejelasan kita itu sampai di mana ya. Dah? Nah sekarang mau coba Bapak tanya. Oh iya Pak. Gimana? Bapak. Ya Erna silakan. Pak, dan untuk praktek kita kan Ya. nanti istilahnya praktek untuk kayak mengajar anak-anak gitu Pak. Iya betul. Sama anak murid. Nah Ya. itu nanti kita membuat videonya itu di rumah kah atau di sekolah? Ya tergantung dengan fasilitas yang kita miliki. Seandainya itu memungkinkan di sekolah karena fasilitasnya lebih lengkap, seperti ada papan tulis ya, ada spidolnya, itu akan memberikan kemudahan bagi kita, ya silakan. Kalau seandainya nanti itu tidak mungkin dilakukan, ya silakan dilakukan di tempat masing-masing. Jadi di saat pada waktunya nanti akan Bapak jelaskan secara lebih detail terkait dengan tugas tersebut. Bagaimana Erna? Apakah bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan? Tidak Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Ada? Pak, saya mau nanya Pak. Ya silakan. Pilihnya ya. Apa untuk kan ini kan kontak RPP dengan silabus kita bikin Ya. itu materi-materinya itu terus kemudian dipraktekkan. Nah ini contoh-contoh RPP sama silabus ini nanti kita bisa lihat dari yang siapa atau gimana? Ya bisa melihat yang sudah, tapi yang dituntut kepada kita itu kita buat sendiri. Nanti Bapak juga akan memberikan pencerahan mulai dari misalnya yang dikatakan yang pembelajaran terpadu itu apa. Nah dari pembelajaran terpadu itu bagaimana kita melakukannya. Nah terkait dengan ini tentunya kita harus memperhatikan banyak hal ya, sehingga nanti bisa kita pahami dengan baik. Oke? Bisa dipahami? Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Pak. Ada lagi yang lain?
Sudah? Kita lanjut. Lanjut ya. Ya. Kalau ada nanti silakan disampaikan saja. Sambil menunggu ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Bapak kembali share screen ya, terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Setelah kita memahami beberapa tugas tutorial selama 8 minggu ini, perlu kita ketahui bahwa nanti kita harus tahu bagaimana cara membaca cepat. Nah, terkait membaca cepat ini, Bapak coba searching di antara video-video yang ada di YouTube. Ini salah satu link video YouTube yang mungkin menarik ya untuk melatih kita bagaimana teknik membaca cepat dan efektif itu. Nah, dari sekian panjang video itu, yang perlu kita perhatikan itu adalah pada menit 4 ya, menit keempat ya, detik ke-20, yaitu tentang apakah kita mampu membaca cepat. Kemudian di menit 5 detik 21 ya, itu simulasi membaca cepat. Kemudian di menit ke-8 ke detik ke-19 bagaimana proses membaca cepat itu terjadi. Nah, sampai ke menit yang terkait dengan memanfaatkan membaca cepat, manfaatnya apa. Nah, ini ada videonya di menit ke-16 detik ke-04 ya. Nah, itu barangkali kalau mungkin perlu Bapak coba setting ya, melihat bagaimana bentuknya seperti yang Bapak sampaikan itu. Jadi link video ini ya, apakah bisa dilihat video YouTube-nya? Bisa terlihat? Video yang Bapak tampilkan bisa dilihat? Nggak jelas ya? Oke, gimana rasanya? Apakah kamu berhasil membaca tadi? Ini yang terkait dengan apakah kita terkait dengan kecepatan membaca. Misalnya di 420, coba diperhatikan. Ini ada iklan sedikit. Ini dia. Bisa terlihat? Jawabnya sangat mungkin. Ya. Gimana caranya ya baca lambat aja susah. Nah, ini dia. Jadi di video ini terlihat ini terkait dengan apakah kita mampu membaca cepat ya. Apabila nanti kita mau melihat bagaimana simulasinya seperti ini. Ini dia. Tulisan yang bergerak secara otomatis. Kamu fokus saja ke tengah layar, perhatikan kata-kata apa yang muncul, tangkap setiap kata yang muncul. Tidak usah dipaksakan membaca secara keras-keras, membaca dalam hati saja. Yang ini adalah pahami maknanya. Oke, ayo ready? Siap-siap? Kita mulai dari sekarang. Silakan coba membaca. 3, 2, 1, mulai. Nah, itu terkait dengan bagaimana simulasi. Itu bisa ditonton sampai selesai. Kemudian Bapak ingin juga memperlihatkan cuplikan bagaimana proses membaca cepat itu. Ini bagian yang paling sangat penting secara teoritis untuk melaksanakan kegiatan membaca cepat ya. Misalkan mata kita. Ini Ya, satunya mata. kita memfokuskan mata ke objek depan. Dengan saya yang kemudian ada sebuah layar komputer. Kita akan fokus melihat objek tersebut. Apa yang terjadi? Sebenarnya mata saya melihat jangkauan yang lebih lebar. Artinya apa? Meskipun di tengah-tengah ini ada layar komputer, saya tahu di sebelah kanan itu ada benda yang lain. Mouse, ada itulah namanya jangkauan penglihatan. Kalau dalam hal ini sering dikenal dengan istilah cerebral. Artinya apa? Meskipun mata kita fokus melihat satu hal, tapi sebenarnya kita punya jangkauan yang lebih lebar, dan jangkauan inilah yang dimanfaatkan dalam proses membaca cepat. Bukan yang hanya seperti mata,
Tapi kita lihat beberapa kata sekaligus yang berhasil terjangkau dengan mata kita. Nah, sekarang yuk kita lihat dalam sebuah tulisan. Depan sini saya menampilkan sebuah tulisan rumah makan Padang. Coba kamu fokus kata yang tengah-tengah, kata makan. Apa yang kamu lihat? Meskipun kita mencoba melihat fokus tengah-tengah kata makan, apa yang terjadi? Kita punya jangkauan mata yang berbeda. Walaupun mata kita fokus tengah-tengah, kita akan tahu selanjutnya ada kata rumah, ada kata Padang. Yang pada bersamaan dalam tidak kan kita bisa menangkap sebagai satu satuan frase atau kata adalah rumah makan Padang. Itulah cara yang dilakukan oleh seorang banyak cepat, dia tidak baca kata, tapi dia baca beberapa kata sekaligus, beberapa kelompok kata bisa dua kata, kata sekaligus kita bisa. Nah itu penjelasan bagaimana proses membaca cepat itu bisa terjadi. Nah mungkin Bapak kasih cuplikan juga gerakan mata dalam membaca. Ya. Ini dijelaskan terkait dengan bagaimana cara kita bisa membaca sehingga nanti kita bisa membaca itu cepat. Lihatkan, perlihatkan cuplikan. Pertama yang harus menggerakkan mata kita. Setiap gerakan mata ini dalam proses kita dengan aktivitas. Dalam aktivitas mata transport kita menangkap beberapa itu, kemudian pindah lagi, pindah lagi ke depan, menangkap beberapa itu, dan terus berpindah. Ini saya buat contoh, misalkan ada sebuah teks seperti ini. Kalau kita biasa yang gerakan matanya sesuai dengan lihat sampai seperti tapi seorang pencepat akan membantu dengan itu dalam segmen baca atau dalam 4 segmen sepertilah pergerakan. Oke, terima kasih. Ya, itulah video tutorial ya bagaimana cara kita melakukan membaca cepat ya seperti yang kita harapkan nanti kita dapat menggali ataupun menambah pengetahuan kita sehingga nanti kita bisa memahami bagaimana melakukan membaca cepat dan efektif. Nah, karena apa? Karena pasti beberapa bahan ataupun sumber belajar kita itu ada yang dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan inilah kita mencoba bagaimana melakukan membaca cepat itu. Nah, tentu kemampuan ini perlu kita asah selalu untuk supaya lebih terbiasa, terlatih, sehingga nanti kita mudah memahami konteks-konteks dalam teks. Kita perlu beberapa teknik yang sudah disampaikan ini kita pahami dengan baik. Atau mungkin nanti kita juga bisa mendapatkan referensi yang lain bagaimana caranya membaca cepat itu. Nah, terkait yang membaca cepat ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sebelum Bapak lanjutkan, silakan. Ada? Ya, silakan. Maaf sebelumnya. Ya. Saya tuh nggak nampak videonya dari tadi. Nggak tahu itu videonya ngomongin apa, saya nggak tahu. Oke. Marina ya? Anissa, Pak. Oh, Anissa. Ya, Anissa. Oh ya, Anissa Asmawati ya. Bisa ya. Jadi nanti Bapak akan kirimkan di grup ya link video yang Bapak tampilkan tadi supaya nanti kita bisa mempelajarinya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pembelajaran yang kita lakukan itu bisa juga dari sumber yang lain. Yang paling pasti kita bisa mendapatkan bagaimana teknik membaca cepat. Nah, itu pada intinya. Oke ya, bisa dipahami Anissa ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Sambil menunggu yang lain, Bapak lanjutkan ya. Kalau ada, silakan sampaikan saja ya. Kemudian setelah Bapak menjelaskan sedikit tentang bagaimana teknik membaca cepat dan efektif ya dari cuplikan video tadi, nanti bisa kamu coba tonton kembali, linknya akan Bapak kirim di grup ya, di
Jadi supaya nanti kita bisa mempelajari masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang Bapak sampaikan tadi dari sumber yang lain yang mungkin itu lebih sederhana, lebih membuat kita lebih bisa menangkap apa yang ingin kita dapat. Boleh-boleh saja. Nah, berikutnya ya, PowerPoint Bapak nampak? Nah, yang untuk tugas hari ini ya, tugas hari ini kita mencoba bagaimana melakukan pembelajaran itu untuk membuat peta konsep. Nah, sebelum Bapak menjelaskan bagaimana membuat peta konsep, ya tentu apa sih tujuan peta konsep ini, Pak? Nah, kalau kita lihat di dalam modul kita, mungkin masing-masing punya modul yang sudah dibagikan. Coba kita lihat dari sekian banyak isi modul, tentu nanti kita harus tahu secara garis besar seperti apa sih isi modul ini. Ya, ada suara lain? Mohon suaranya dimatikan. Nah, terkait dengan ini tentunya dari sekian banyak isi modul kita harus tahu bagaimana sistemasi atau struktur dari materi yang harus kita pelajari. Maka dari itu kita bisa melakukan pembuatan peta konsep itu menggunakan aplikasi, bisa juga dilakukan secara manual. Nah, kalau secara aplikasi bisa juga menggunakan alamat atau situs yang ada di internet ya. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang ada di komputer, seperti di laptop ada Microsoft Visio bagi yang sudah terinstall, atau mungkin aplikasi yang sederhana sekali itu adalah Microsoft Word. Nah, apabila nanti setelah kita lakukan ya, apakah menggunakan aplikasi kita buat di dalam membuat peta konsep ini ataukah secara manual dengan menulisnya sendiri di kertas, nanti dia akan dikumpulkan di LMS ya, di Learning Management System. Nah, maka dari itu tadi itulah yang mau Bapak sampaikan, bahwa kita pastikan LMS kita itu masing-masing itu sudah aktif ya. Nanti apabila terjadi kendala secara teknis silakan tanya kepada yang lebih tahu ya. Kalau di bagian tutor ini Pak Siki ya, nanti apakah juga Pak Siki atau siapa, silakan nanti berkonsultasi bagi yang belum bisa masuk ke LMS. Kenapa? Karena tugas-tugas kita itu harus dikumpulkan di LMS. Nah, terkait dengan membuat peta konsep ini, Bapak ingin memperlihatkan ada sedikit peta konsep yang Bapak buat di aplikasi Babel.use ya. Bisa terlihat gambar yang Bapak tampilkan ini? Bisa? Nah, di sini kan peta konsep untuk pembelajaran terpadu di SD. Nah, tentunya di dalam modul kita ya, di dalam modul kita itu memang sudah ada ya, sini untuk bisa Bapak login dulu seperti yang ada di dalam tinjauan mata kuliah. Dan memang sudah ada peta kompetensi di sini. Kan tetapi kita membuat bukan yang seperti ini, walaupun bentuknya hampir sama. Kalau di sini cuma hanya menceritakan bagaimana kompetensi itu kita capai, mulai dari kegiatan tahapan pertama, kedua, tiga, sampai ke 6, sehingga nanti kita bisa mempraktekkan. Nah, yang akan kita buat di sini itu lebih komplit dari itu. Nah, misal contohnya di dalam pembelajaran terpadu yang ada dalam modul kita itu kan ada 6 modul. Ya, dari 6 modul itu yang ini modul pertama. Kemudian di sini modul kedua, modul ketiga, dari gambar yang Bapak tampilkan ini. Kemudian di bawah ini ada modul 4, 5, 6. Nah, 4, 5. Nah, yang harus kita buat itu apa, Pak? Ya, kan itu pertanyaan bagaimana membuat peta konsep. Nah, penjabaran dari apa sih yang ada di dalam modul 1 ya, Bapak memperagakan sebagian saja di KB 1 ya, di sub KB 1 ini. Pertama dari modul 1 itu terdiri dari 2 KB. Ada KB 1 tentang konsep dasar
pembelajaran terpadu. Kemudian di dalam modul 1 ini ada KB2 tentang model-model pembelajaran terpadu ini dia. Nah, tentunya di dalam kita membuat peta konsep ya, maka yang harus kita lakukan misalnya contoh KB1. Nah, KB1 ini ada beberapa bagian. Ada pengertian pembelajaran terpadu, kemudian ada karakteristik pembelajaran terpadu, kemudian ada lagi landasan pembelajaran terpadu. Nah, dari 3 bagian di KB1 ini nanti sebagai salah satu contoh kita coba masuk ke bagian pertama atau bagian A, pengertian pembelajaran terpadu. Nah, di dalam pengertian pembelajaran terpadu, hal yang paling penting harus kita tahu bagaimana main mappingnya ya, atau peta konsepnya. Di antaranya adalah ada 2 istilah yang digunakan di dalam pengertian pembelajaran terpadu. Nah, 2 bagian itu, ada 2 istilah itu, ada yang disebut yang kurikulum terpadu, ada yang disebut yang pembelajaran terpadu. Kalau kurikulum terpadu, istilah lain bahasa kita karena itu integrated curriculum. Sementara kalau pembelajaran terpadu itu sendiri disebut yang integrated curriculum. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita coba pahami lebih detail ya lebih detail, Bapak tampilkan lebih besar. Ini nampak, bisa terlihat. Nah, bagian yang ini tentu yang dikatakan dengan kurikulum terpadu itu kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin melalui pemaduan isi, pemaduan keterampilan, dan pemaduan sikap. Ini salah satu pendapat yang menyatakan apa yang dimaksud dengan kurikulum terpadu. Nah, selain istilah kurikulum terpadu, ada lagi istilah pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu itu apa? Yaitu pembelajaran yang dipengaruhi oleh eksplorasi topik yang ada dalam kurikulum, sehingga anak dapat belajar menghubungkan proses dan isi pembelajaran secara lintas disiplin dalam waktu bersama. Nah, itu salah satu contoh yang Bapak perlihatkan bagaimana bentuk pembuatan peta konsep. Nah, selain 2 istilah, tentu ada lagi yang lain yang terkait dengan pengertian pembelajaran terpadu. Silakan dilakukan. Nah, ini kalau kita menggunakan aplikasi dalam bentuk Bubble Book Use ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara sekilas ya, di bagian yang kedua, yaitu di KB1 bagian B, karakter pembelajaran terpadu, itu ada pembelajaran yang terpadu berpusat pada siswa, ada pembelajaran terpadu yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, kemudian ada pemisahan antara materi pembelajaran menjadi tidak jelas, dan sehingga nanti yang sekarang kita kenal dengan mata pelajaran tematik. Nah, kalau dulu kebetulan di dalam modul kita ini dibuat pada tahun 2007, kemudian disempurnakan terakhir pada 2019, dicetak 2019. Tentunya beberapa hal yang terkait dengan perkembangan kurikulum seperti adanya mata pelajaran tematik terpadu itu tidak tertulis. Nah, maka dari itu di sini salah satu bentuk dari karakter pembelajaran terpadu itu yang dimaksud dengan pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak jelas, karena penggabungan dari beberapa mata pelajaran yang dipelajari bersama-sama itu biasa kita dapatkan pada saat ini pada mata pelajaran tematik. Nah, itu. Nah, untuk lebih lanjut ya, bagaimana kelanjutan dari peta konsep ini, silakan nanti dirancang masing-masing, boleh menggunakan aplikasi, boleh juga menggunakan secara manual. Nah, Bapak kembali ke sini. Tapi misalnya ada yang memahaminya yang menggunakan Microsoft Visio, silakan. Kemudian kalau misalnya Bapak saya mau bikin dari web aja, silakan. Cuman perlu Bapak sampaikan kalau seandainya kita menggunakan aplikasi seperti contoh ini ya, perlu Bapak tampilkan lebih. Nah, ini kan ada, kalau misalnya dia itu bagian dari yang setara dengan ini, maka kita tambah di sampingnya secara berurutan. Tapi kalau seandainya dia itu bagian dari sub dari pembelajaran terpadu, tentunya berarti kita nomor ke bawah. Itu konsepnya.
Atau mungkin nanti bagi yang mau diagramnya atau peta konsepnya dari kiri ke kanan boleh juga, tidak masalah. Nah, tergantung dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, perlu Bapak sampaikan kembali bahwa tugas ini dikumpulkan di LMS. Nanti Bapak akan buat asesmennya, sehingga nanti tugas itu bisa dikumpulkan di sana. Tentu dengan link sebelum kita melakukan tutorial pada minggu yang akan datang. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan, silakan. Jika ada pertanyaan atau seperti apa, silakan. Pak, saya nanya. Ya. Ini kan tugasnya nanti bikin peta konsep. Ya. Betul. Nah, itu disuruh bikin yang ada di sini 6 ya Pak. 6 modelnya itu dibikin semua peta konsepnya. Ya, dia kan dari 6 itu semuanya kan pembelajaran terpadu di SD. Jadi peta konsepnya jadi satu. Jadi satu dia kan. Seperti yang Bapak tampilkan itu, Bapak share lagi kembali. Contohnya dikirim ke WA aja di sana Pak. Untuk pengiriman tugas, karena kita sudah dibantu dengan LMS, maka tidak diperkenankan untuk mengumpulnya di WA, karena itu bagian dari rekam jejak proses tutorial kita. Jadi kita punya kewajiban untuk mengumpulkan tugas di LMS ya. Ya, gimana? Pak, kan itu maksud saya contoh peta konsep yang Bapak ini kan karena di layar ini tidak semuanya bisa melihat. Ya. Nah, contohnya gimana Bapak bisa lihatkan di grup gitu. Oh, bisa. Supaya kami bisa tahu jelas seperti apa yang kami tadi gitu. Oke, Pak. Ya. Kalau seperti itu yang dimaksud bisa. Nanti Bapak share bahan ajar yang Bapak sampaikan ini, Bapak share di grup ya, supaya nanti kita bisa melihat contoh yang Bapak tampilkan. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin Pak gambarnya ini nggak jelas, tolong diperbesar, bisa nggak dikirimkan lagi gambarnya yang lebih besar, nanti Bapak usahakan. Bisa dipahami Bu? Ya, bisa sama. Ya, Lilia ya. Siapa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan tugas kita ini, Bu Purwono? Silakan. Ada lagi gambar sedikit, itu memungkinkan. Tapi kalau LMS ini kan ketepatan waktu paling penting kita ikuti. Kenapa? Apabila sudah lewat waktu, nanti tugas tidak bisa dikumpulkan dan dianggap tidak melaksanakan tugas. Maka dari itu pembelajaran mandiri yang Bapak jelaskan dari awal tadi, mulai kapan saya harus belajar, kapan harus melakukan ini dan melakukan itu, atau mengerjakan tugas. Nah, itu yang harus kita tahu strateginya seperti apa. Karena tanpa kita pikirkan dengan lebih baik di dalam kita mengerjakan tugas ini akan terbengkalai. Nah, apabila sudah waktunya nanti dikumpulkan, kita tidak mengumpulkan nanti untuk pengumpulan itu sudah ditutup. Nah, kalau sudah ditutup secara tidak langsung, maka tugas itu tidak bisa dinilai. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Bisa dipahami semua itu terkait dengan tugas? Bisa? Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan tugas kita? Kita masih ada waktu cukup lama, 1 jam kurang lagi ya, kurang 1 jam. Silakan. Ada? Atau Bapak coba? Ada? Silakan. Karena Ya, silakan. ini kan untuk
Bapak belum coba di searching, barangkali ada kemungkinan ada itu aplikasi di Play Store ya, silakan di search itu. Kemungkinan ada aplikasinya untuk membuat peta konsep. Kalau Bapak coba di handphone Bapak, misalnya peta konsep ya, itu sama seperti kita membuat grafik ya. Kalau membuat grafik, nah pasti ada itu aplikasi yang namanya mind mapping atau concept map. Itu aplikasi expert software application SRL ya. Kalau misalnya Bapak tampilkan, nah, mungkin bisa coba di handphone masing-masing nanti ya. Itu ada itu aplikasi, salah satunya mind mapping ya. Mind mapping, atau kamu ketik saja peta konsep, nanti ada mind mapping pilihannya. Ada mind mapping dari perusahaan expert software, ada juga mind mapping dari perusahaan Master Lab ya, ada Mimind ya, Mimind yaitu mind mapping ya, itu perusahaan CryptoBiz ya. Nah, silakan pilih salah satu yang memungkinkan. Bila itu bisa dilakukan ya silakan coba. Bapak kebetulan belum pernah mencobanya di YouTube ya. Nah, barangkali mudah-mudahan bisa, karena ada beberapa aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat peta konsep. Bisa dipahami Dok? Karena ya. Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi silakan. Di samping itu perlu juga Bapak sampaikan, karena kita sudah ada sistem LMS, ini akan terdeteksi mahasiswa sekalian apabila kita itu mengcopy pekerjaan teman yang lain atau mengcopy dari internet. Misalnya copy dari internet kita kumpulkan, ini nanti akan terdeteksi. Nah, yang terdeteksi itu menurut instruksi dari Pak Direktur, artinya nilai yang terdeteksi merupakan copy paste atau kopas ya dari sumber yang lain, itu akan dibatalkan, akan diberikan nilai 0. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini Bapak berikan himbauan untuk membuatnya dengan sendiri. Jadi originalitas, keaslian itu penting ya. Apakah itu sama dengan sumber yang lain atau sama seperti sama-sama mahasiswa. Nah, maka dari itu kopas dari tugas teman juga tidak boleh. Maka dari itu supaya nanti tidak terdeteksi oleh sistem bahwa kita mengkopas pekerjaan teman yang lain, maka kita harus berkarya sendiri walaupun itu sederhana. Bisa dipahami itu semua? Paham maksudnya? Iya Pak. Tidak boleh copy paste atau kopas, copy paste tugas teman atau sumber lain di dalam mengerjakan tugas. Oke, ada lagi silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau mau menyampaikan pendapatnya? Boleh juga. Apa yang dipahami terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan? Oke, kalau tidak ada, Bapak coba bertanya bagi yang tahu, nanti aku Bapak tunjuk kepalanya dengan hatinya. Bapak akan set kembali bahan ajar yang Bapak tampilkan ini ya, pada slide yang sebelumnya. Kita coba dari awal. Nah, pertama terkait dengan kalau tugas untuk pertama sudah jelas. Bapak ingin mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap penjelasan Bapak pada slide ini, bahwa di dalam tugas tutorial kita pada minggu kedua itu ada mengerjakan soal hot ya. Higher order thinking skill ya.
Adakah yang bisa menjelaskannya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan tugas ini? Ada? Halo? Atau Bapak tunjuk siapa yang menjelaskannya? Atau menunjuk diri? Silakan. Bisa dibilang, bisa dibilang. Coba jelaskan apa yang dimaksud dari slide Bapak ini yang terkait dengan tugas ya. Pada minggu kedua nanti apa sih tugas kita? Nah, adakah yang bisa menjelaskan? Silakan. Silakan yang mau menjelaskan. Mungkin Merina, ada Merina? Silakan Merina. Bisakah menjelaskan maksud dari tugas pada minggu kedua? Ada Merina? Halo? Apakah Merina meninggalkan kelas? Atau mungkin Mat Ali? Mat Ali ada? Mat Ali? Lagi nggak ada di tempat? Atau yang lain? Ini dia masih di dalam kelas tapi ditanya nggak ada respon ya. Atau siapa ini? Dani, ada Dani? Dani Saputra? Halo? Dani Saputra? Ada Dani? Dani Saputra? Yang ada Aniryanti nih. Yang lain mana nih? Aniryanti ini sudah dari tadi nih. Ya, perlu Bapak sampaikan, kita tidak cukup dengan hanya menyimak ya. Di dalam tutorial ini interaksi itu juga dinilai. Maka kalau misalnya tidak bertanya atau tidak menanggapi pertanyaan, atau barangkali apabila ditanya tidak menanggapi, ya itu tidak konstruktif terhadap tutorial yang kita lakukan. Harapannya adalah seyogianya kita siap untuk bertanya, ya, siap menanggapi walaupun seperti apa tanggapannya, ataupun siap menerima pertanyaan. Nah, terkait ini Dani, ada Dani? Dani Saputra? Nggak ada? Ada Dani? Ada. Dani, coba lihat ya slide yang Bapak tampilkan ini. Nah, Slide-nya nggak kelihatan, Pak. ya, tadi Bapak stop screen-nya. Nah, ini nampak Dani tampilannya? Nah ya, ini kan ada tugas tutorial pada minggu kedua. Di sini secara singkat disebutkan mengerjakan soal HOT. HOT yang dimaksud ini adalah High Order Thinking Skill. Berarti tugas dalam bentuk berpikir tingkat tinggi. Nah, terkait ini apa yang bisa kamu jelaskan, apa yang akan kita lakukan di dalam tugas minggu kedua ini? Silakan Dani. Boleh saya bantu, Pak? Jawab. Tunggu dulu Dani, ada tanggapan? Baik, Pak. Ada ya. Kita minta Dani dulu ya. Kalau menurut saya ini Pak. Ya. Depan itu kita dari referensi soal-soal terlebih dahulu mengenai soal-soal HOT. Masuk ke pembelajaran terpadu. Itu Pak. Oke. Terima kasih. Siapa lagi tadi? Sebelum Dani tadi siapa? Siapa? Siapa tuh? Arifita. Coba Arifita. Ya, silakan. Penjelasan dari
hot itu high organic material yaitu merupakan suatu proses berpikir tadi Ya, tadi ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya saya bisa contoh anak tadi kita ajarkan untuk berpikir yang lebih itu. Misalnya gimana ya? ya gimana? Jelaskan bahasa yang kamu pahami. Silakan. Mari kita. High organic material yaitu merupakan suatu proses berpikir untuk dalam level yang lebih tinggi mengembangkan Ya cukup tuh, masih mari kita. Nah gini, jadi memang hot itu ditujukan kepada peserta didik ya. Peserta didik yang dimaksud sekarang ini adalah mahasiswa. Nah, nanti kita pada minggu kedua akan mempelajari tentang apa itu konsep dasar pembelajaran terpadu dan apa pula yang ada di dalam modul-modul pembelajaran terpadu. Jadi ada beberapa macam modul pembelajaran terpadu, tapi dari sekian macam modul pembelajaran terpadu itu ada 3 model pembelajaran yang bisa diterapkan di SD. Nah, maka dari itu nanti Bapak akan mensoalkan kepada kita semua ya, dari pembelajaran baik itu yang pernah kamu alami atau mungkin bisa kamu ingat ya, atau mungkin bisa kamu lihat di lapangan, mungkin pernah terlihat anak SD itu lagi belajar tentang penerapan pembelajaran terpadu. Nah, karena kita sudah belajar tentang konsepnya apa, modelnya seperti apa ya, maka nanti kita coba membandingkan dari temuan yang kita temukan, apakah itu hasil dari apa yang sudah kita lewati waktu kita di SD yang lalu, mungkin ada yang ingat, atau seperti yang kita lihat, atau mungkin juga dari hasil kita bertanya kepada adik kita atau tetangga kita yang masih SD, bagaimana pembelajaran terpadu di SD. Nah, dari itu nanti kita coba membandingkan konsep yang kita pelajari di dalam pembelajaran terpadu ini. Apa yang mau kita lihat di situ? Pertama, apa kelebihan yang sudah dilakukan oleh pembelajaran tersebut. Yang kedua, apa kekurangannya? Nah, yang ketiga, terkait yang kekurangannya itu apa menurut kita solusi yang bisa dilakukan. Nah, tentu Bapak yakini dengan mengerjakan soal hot ini ya, kita nanti masing-masing mahasiswa dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang pernah kita rasakan di dalam pembelajaran di SD, atau mungkin hasil kita bincang-bincang dengan siswa SD tentang pembelajaran tadi, nanti kita temukan perpaduan melihat apakah sama dengan konsep yang kita pelajari atau tidak, atau dia memiliki perbedaan. Nah, maka di situ kita diminta untuk menjelaskannya. Setelah kita jelaskan, kita temukan apa kelebihan yang terdapat di dalam pembelajaran terpadu yang ada di sekitar kita itu, atau apakah pengalaman kita ya, ataukah itu hasil dari pembelajaran dilakukan oleh anak SD pada saat sekarang. Nah, dan selain kelebihan, nanti kita juga cari apa kekurangannya. Nah, atau kelemahan pembelajaran yang ada di SD itu dalam pembelajaran terpadu. Nah, setelah kita ketahui kekurangannya apa, menurut kita apa solusi yang bisa ditawarkan sehingga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pembelajaran terpadu tersebut bisa teratasi. Nah, itu yang dimaksud di dalam tugas minggu kedua, yang nanti tugas ini juga dikerjakan melalui LMS. Nah, bisa dipahami itu? Bisa? Ya. Atau ada yang mau menyampaikan pendapat juga boleh, mungkin dengan bahasa berbeda, contoh berbeda, bisa memberikan pemahaman kepada teman lain. Silakan.
Ada? Tadi ada satu orang tadi. Bapak dengar? Ada? Halo? Ada? Ada yang mau menyampaikan pendapat setelah penjelasan Bapak ini, atau memberikan contoh yang lain, atau menggambarkan nanti saya lakukan apa sehingga tugas ini selesai? Ada? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Tidak ada? Silakan, Ika ya. Ika silakan. Tadi mau tanya. Oh ya, mau tanya. Tadi untuk poin yang tadi Pak, jadi kita mengerjakan tugas kedua itu Ya. menggunakan sistem politik aja Pak ya. Ya, jadi Bapak meminta kamu itu berpikir secara hot. Di mana letak hotnya dulu ya? Di mana letak hot? Pertama, hotnya itu Bapak lihat bagaimana kamu memahami materi yang kita bahas pada modul 1. Ya, modul 1 nanti baik itu berkaitan dengan konsep bagaimana pembelajaran terpadu, berikut juga tentang model-model pembelajaran terpadu itu. Nah, berarti kamu pertama hotnya adalah memahami konsep. Yang kedua, kamu melihat atau menemukan di sekitar kita, apakah itu berhubungan pengalaman kita di saat kita di SD yang lalu, mungkin punya guru idola yang belajarnya asik di dalam pembelajaran terpadu. Nah, atau mungkin kita temukan pada pembelajaran yang ada sekarang, bisa kita tanya kepada guru SD, atau kita tanyakan sama guru di SD bagaimana penerapan pembelajaran terpadu yang dilakukan. Nah, dari keduanya itu tentu dari konsep dengan temuan kita itu ataupun pengalaman kita akan bisa melihat di mana kelebihan yang kita lakukan terkait dengan konsep pembelajaran terpadu. Nah, berikutnya di situ juga akan kita temukan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa gitu kan? Apakah yang pernah kita alami kemarin mau kita ceritakan? Nah, di situ kita akan berpikir lebih pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga nanti kita memikirnya walaupun itu santai, tapi itu adalah bagian dari bagaimana kita menemukan masalah. Nah, dalam itu juga nanti kita akan temukan kekurangan. Nah, kekurangan itu pun kita harus menyikapinya sehingga nanti menjadi hot berikutnya. Apa hot berikutnya? Apa kira-kira solusi menurut kita terkait yang konsep yang kita pelajari, jadi kelemahan atau kekurangan yang kita temukan di dalam pembelajaran terpadu di SD. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan tugas kita. Bisa dipahami kita setiap ini ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, berikutnya sepertinya sudah jelas ya untuk tugas minggu kedua. Jelas ya? Oke. Bapak mencoba untuk memeriksa pemahaman kita terkait dengan tugas pada minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Coba Bapak share dulu. Sebentar. Di jaringan agak sedikit sulit untuk ditampilkan. Sebentar ya. Bisa terlihat. Nah, di minggu ketiga kita di sini akan mempelajari tentang tahapan perancangan pembelajaran terpadu. Kemudian di dalam pembahasan itu juga kita akan nanti berbicara tentang silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Dan itu nanti di dalam tugas ini ya, itu tugas praktikum dalam rangka menyusun LPP pengembangan
pembelajaran terpadu untuk simulasi dan untuk praktik. Jadi RPP ini nanti ada ya waktunya kita menjelaskan isi RPP itu bagaimana pembelajaran terpadu, ada juga dalam bentuk praktik. Nah, terkait dengan tugas ini ya, Bapak ingin mengetahui apakah apa yang kita pahami dari slide Bapak ini. Silakan. Kira-kira tugas minggu ketiga ini apa yang harus kita kerjakan? Silakan dikomentari. Halo? Apakah perlu Bapak tunjuk orangnya? Coba Firdaus, ada Firdaus? Ada Firdaus? Tidak adakah Firdaus? Atau Gita Andaru? Halo? Ada? Halo? Suaranya nggak jelas nih. Gita Andaru? Ada Gita Andaru? Nggak ada ya? Tapi di dalam kelas ada nih. Atau siapa lagi nih yang bisa mengomentari? Selain itu Helmi, ada Helmi? Helmi ada? Helmi ada yang namanya Helmi atau tidak ada di kelas, atau perangkatnya saja di dalam kelas orangnya, atau yang lain aja ya? Silakan Ibu Mega Suci Rahayu. Ada Ibu Mega Suci Rahayu? Halo? Nah, ini pada kemana nih tanpa interaksi nih? Ini jangan sampai Bapak kasih poin minus nih. Kalau kalian lagi tidak monitor, dianggap poin minus deh. Tidak ada respon gitu kan. Nah, tidak boleh terjadi yang akan datangnya seperti ini. Kemudian yang lain, atau siapa yang mau? Ya, kalau ditawarin nggak bisa. Ika atau Erna yang lagi monitor, atau siapa ini yang 538 nih? 538 Firdaus ada ya? Silakan. Terkait dengan tugas pada pertemuan ketiga, seperti slide yang Bapak tampilkan ini ya. Ya, sudah tampil nih, silakan. Ini sudah di share nih, nampak? Belum nampak? Belum nampak? Nah, Bapak ulang lagi share screen-nya ya. Bapak ulang, silakan. Hari kita ya? Ya, tugas pada tutorial ketiga, pada minggu ketiga ya. Yaitu ada dua bagian. Pertama ini tahapan rancangan pembelajaran terpadu. Ya. Nah, tahapan pembelajaran terpadu yaitu kita harus menentukan mata pelajaran apa yang akan dibahas. Ya. Kita akan menentukan kompetensi dasar apa. Terus penetapan hasil belajar ataupun indikatornya. Terakhir yaitu penetapan tema. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Selanjutnya tahap silabus dan satuan pembelajaran terpadu.
Nah, selanjutnya Silakan. Itu aja. Oke, terima kasih. Bagi yang lain, silakan. Ya, terima kasih, Arifita. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Yang lain? apa yang kelihatan tadi? Wah, itu jaringan nggak adil. Karena yang lain sudah kelihatan. Kalau ada yang belum kelihatan berarti itu jaringannya lemah. Ya, mungkin sebentar lagi muncul deh, ya. Karena sudah ditampilkan dulu tadi. Silakan yang lain yang sudah nampak untuk mengomentari apa sih yang akan kita lakukan pada minggu ketiga dari tutorial kita ini. Silakan. Ada? Atau Pak, saya bisa baca. ya silakan. Siapa? Nah, Aprilina, ya silakan. Aprilina Ika Putri. nah, ini kan sudah nanti menyusun RPP belajar nomor 1 terus simulasi dan praktek. Ya. Ini membuat sinopsis dan melakukan pembelajaran padu. Ini kita buat sinopsis ini sesuai dengan apa ya? Ya. Ya. Jadi April ini, kalau seandainya Bapak minta bisa nggak disebutkan komponen silabus itu apa saja, komponen RPP itu apa saja yang kamu ketahui? Silakan Aprilina ya. Ya, komponen apa saja yang ada di dalam silabus itu? Karena kita akan buat silabus nanti kan. Nah, silabus itu apa saja yang ada di dalam silabus? Pertama ada identitas mata pelajaran, ya kan? Ada Ya. KDI, Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Apalagi selain itu? Tujuan? Ya, kalau dia itu pakai KTSP maka standar kompetensi. Tapi sekarang sudah tidak, kalau di dalam kurikulum 2013 itu istilahnya menjadi kompetensi inti. Ada kompetensi inti di dalam silabus, ada kompetensi dasar. Selain itu apa lagi? Ada pembelajaran. Ya kan, pembelajaran itu apa saja kegiatannya secara garis besar. Ya, apakah itu membaca, apakah itu menanyakan, atau mungkin mengamati, ya, ataukah nanti mengumpulkan informasi, atau mungkin juga dalam bentuk menyimpulkan atau menyampaikan hasil yang dilakukan. Nah, itu di dalam pembelajaran. Nah, selain itu apalagi di dalam silabus? Ada yang tahu? Kalau teori pembelajaran tidak ada di dalam silabus. Di dalam silabus itu kalau materi adanya di dalam RPP ya. Hanya di dalam RPP. Nah, jadi selain pembelajaran tadi ada pertama ada identitas mata pelajaran mulai dari nama sekolah, kemudian lanjut dengan nama mata pelajaran, kemudian setelah itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar di dalam silabus ya. Berikutnya ada pembelajaran. Selain pembelajaran ada yang namanya dengan penilaian ya. Selain penilaian ada alokasi waktu, ada media dan sumber belajar. Nah, itu yang ada di dalam silabus ya. Itu komponen-komponen yang ada di silabus yang akan kita kerjakan di tugas kita di minggu ketiga tutorial.
berarti tugas tutorial 1 itu. Nah, di dalam itu juga selain kita membuat silabus, ada lagi yang namanya RPP. Nah, ada yang tahu RPP itu apa komponennya? Saya Pak, Ya, silakan Aprilina Ika Putri. Arpipa Pak. Oh, Arpipa. Arpipa ya. Ya, silakan. Yang menuliskan identitas mata pelajaran Ya, yang mengikuti tema dan mata pelajaran tema, ya, kelas, alokasi waktu, ya, menuliskan nomor kompetensi, ya, menuliskan kompetensi dasar, ya, menuliskan indikator penilaian kompetensi, ya, merumuskan tujuan pelajaran, ya, belajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, menentukan media, alat atau bahan atau sumber belajar, ya, merumuskan kegiatan. ya. Betul? Cukup? Cukup. Cukup. Coba yang lain lagi, yang lain. Silakan. Apa saja komponen di dalam RPP itu? Silakan. Yang lain? Komponen biasa. ya. Balina, maaf. Balina. Iya. Silakan yang lain. Gimana? Iya. Oke, itu sudah Bapak unmute semua ya. Tapi masih muncul. Matikan suara. Nah, silakan. Yang lain? Anissa, Pak. Ya, silakan Anissa. Setahu saya, Ya, yang ada dalam SPP atau rencana pembelajaran itu biasanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu tersusun jadi pendahuluan, inti, penutup, deskripsi kegiatan, ya, alokasi waktu, ya, refleksi, dan penilaian. ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Sudah? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, ini Bapak coba menyampaikannya berdasarkan aturan ya. Ini Bapak coba share screen, ya, share screen. Bisa terlihat share screen Bapak? Ini data dalam bentuk PDF. Bisa terlihat? Nah ya, yang Bapak buka ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Pada bab 3 ya, terkait dengan silabus tadi yang kita bahas. Silabus itu komponennya ini. Pertama ada identitas mata pelajaran ya. Kemudian identitas mata pelajaran ini khusus untuk SMP sampai paket C. Kemudian ada identitas sekolah, nama satuan pendidikan itu berlaku juga untuk SD. Kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada tema. Nah, tema ini khusus untuk di SD. Jadi wajib bagi kita di sini ditulis tentang tema.
Kemudian selain tema ada materi pokok, ya materi pokok. Kemudian pembelajaran, penilaian, alokasi waktu ya, dan yang terakhir sumber belajar. Nah paham tuh, itu beberapa komponen silabus yang harus kita kerjakan pada saat minggu ketiga tutorial. Nah kalau berbicara masalah RPP komponennya, coba lihat nih, Bapak perbesar sedikit. Pertama ada identitas sekolah, misalnya SD mana gitu. Kemudian ada identitas mata pelajaran, kalau dia itu mata pelajaran. Nah tapi kalau mata pelajarannya matematik, berarti temanya tema apa, ya kan? Nah kemudian dilengkapi dengan kelas. Setelah kelas materi pokok, kemudian di dalam bagian itu juga ada alokasi waktu, ya. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, baik Anissa maupun Arifita tadi ya. Kemudian setelah itu ya, setelah tujuan pembelajaran diikuti oleh kompetensi dasar dan indikator penilaian kompetensi. Nah ini dia. Berikut masuk ke materi pembelajaran. Jadi materi itu berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur yang relevan. Nah setelah materi di dalam RPP itu ada metode pembelajarannya. Biasanya kita menulis RPP itu sering digabung antara metode, media, dan sumber belajar. Ini sering digabung poinnya. Tapi secara eksplisit di sini ditulis secara masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini tadi yang tidak terurai dengan baik oleh teman-teman kita terdahulu, bahwa di dalam langkah-langkah pembelajaran itu kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan intinya apa, kegiatan penutupnya apa. Nah, pada bagian yang inilah yang nanti akan harus kita lakukan penjelasan dari tugas ini, mensimulasikan bagaimana pembelajaran terpadu itu, mulai dari pembelajaran pendahuluannya, kemudian pembelajaran inti, kemudian pembelajaran materi. Dan yang terakhir di dalam komponen RPP itu penilaian hasil pembelajaran. Itu dia. Jadi kalaupun ada yang ingin menyatakan, Pak, bagaimana dengan RPP 1 lembar? Nah, ini kan kita coba itu kalau yang RPP 1 lembar itu dalam bentuk surat edaran. Jadi selain 5 format ini boleh juga di dalam bentuk surat edaran itu. Tapi yang mau kita pelajari tentu yang tidak yang simple, karena yang RPP 1 lembar itu kan cuma ada identitas mata pelajarannya, kemudian diikuti dengan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Tidak ada informasi masalah indikator penilaian kompetensi di sana ya. Tidak ada informasi tentang materi pembelajarannya apa. Nah maka dari itu yang kita pelajari yang berdasarkan Permendikbud ini. Nah kalau menyederhanakan menjadi 1 lembar itu kan beda, tinggal dihapus saja yang tidak perlu. Nah, itu informasinya. Apakah dengan penjelasan Bapak terkait ini bisa dipahami? Bisa dipahami beberapa komponen RPP? Bisa? Ya. Cukup jelas itu? Nah, cukup jelas. Nah, yang bagian berikutnya ya, yang perlu kita pahami selain tugas yang kita lakukan pada tutorial ketiga, yaitu tugas tutorial 1 ya, kita juga nanti akan melakukan tugas yang ada di dalam tutorial minggu keempat. Nah, minggu keempat itu, ini Bapak coba share screen materinya, ya bisa terlihat. Ini minggu keempat. Nah, minggu keempat ini tugas apa yang harus kita kerjakan ini? Silakan dikomentari. Apa yang harus kita lakukan di minggu keempat? Silakan. Bagaimana? Nampak slide-nya?
Ya, silakan. Siapa nih yang mau mengomentari? Silakan. Nanti Pak, Siapa? dan kemudian keempat itu Ya, menjadikan merancang dan merancang pembelajaran berbagi di SD, ya, yaitu kita mempraktekkan dan ke siswa nanti bisa adanya mengajar. ya. Cukup. Ika Septriani. Kedua yaitu Ya, mempraktekkan pelaksanaan pembelajaran berbagi di SD. ya, Cukup Pak. cukup. Ada lagi yang lain, silakan. Yang mau menyampaikan pendapatnya terkait apa tugas-tugas yang harus kita kerjakan pada minggu keempat, silakan. Bisa Pak. Ya, silakan. Untuk tugas kalian yang mahasiswa pada minggu keempat itu praktekkan rancangan pembelajaran berbagi SD. Jadi praktek merancang ini nanti didukung dengan simulasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi misalkan kita membuat rancangan RPP, lalu kita praktekkan sesuai dengan tugas yang kedua, praktek pelaksanaan pembelajaran berbagi di SD. Kita praktekkan pada anak-anak, nanti didukung dengan dari video untuk simulasi. Jadi nanti kita bandingkan apakah yang kita praktekkan ini sesuai dengan RPP yang sudah kita rancang sebelumnya. Ya, terima kasih. Yang lain ada? Silakan. Satu orang lagi kalau ada. Jadi Bapak sampaikan ya, karena tidak ada lagi yang mau mencoba. Tadi sudah ada pendapat dua teman kita dari Ika Septiarini sama siapa tadi tuh? Amirianti ya. Nah, ini nanya lagi nih. Karena nggak nanti nama Amirianti. Jadi yang terkait dengan ini ya, karena tadi pada minggu ketiga kita sudah membuat silabus dan RPP, ya kan? Nah, pada minggu keempat kita diminta untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran terpadu berdasarkan RPP yang kita buat. Nah, maka di sini Bapak dukung di slide ini gambar ada yang tulis tangan, ya ada bentuk RPP. Kemudian kita menunjukkan bagaimana pembelajaran itu terjadi di dalam RPP yang kita susun. Nah, Bapak ingin cerita sedikit kalau pada tutorial yang semester yang lalu kakak tingkat pertama ya, yang sekarang sudah semester 6, itu dilakukan dalam bentuk video dikumpulkan. Nah, tentu di dalam hal ini nanti kita diminta untuk secara live ya, live bagaimana RPP yang kita buat itu nanti itu kita jelaskan kepada teman-teman yang lain apa yang harus dilakukan di dalam negara. Nah, nanti upayakan tadi sangat kita menjelaskan, kita harus bisa men-share screen ya RPP kita masing-masing. Nah, kalau tidak nanti silakan dikirim ke WA group, nanti Bapak bantu share screen. Nah, dari itu nanti kelihatan apa yang harus dilakukan di dalam pembelajaran terpadu ini. Jadi simulasinya itu dalam rangka menjelaskan isi RPP yang kita buat. Nah, itu tugas pada minggu keempat. Bisa dipahami itu? Jadi sudah dibuat RPP-nya, silabusnya sudah dibuat. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana bentuk pembelajaran. Paham itu? Kita semua bisa dimengerti?
Pak. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Cukup? Ya, cukup. Oke. Kemudian ya, Untuk menjaga RPP-nya, ya, sebelum kita buat, maka kita dikasih contoh dulu Pak. Masalahnya dulu Pak, ya, kan mahasiswa ada yang belum pernah belajar, ya, supaya resikonya banyak RPP otomatis semua searching gitu lah. ya. Jadi kan ada yang jadi Nah, jadi pertanyaannya apakah nanti kita buat sendiri? Nanti ada penjelasan dari Bapak. Ya, kan di dalam tutorial keempat, ya, dari tutorial ketiga itu kita diajarkan bagaimana membuat silabus dan RPP pembelajaran terbaru. Nah, dari itu kan tentu kita akan memperoleh wawasan ataupun ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara membuat RPP terbaru atau pembelajaran terbaru itu. Nah, dari itu nanti baru kita mencoba membuatnya sendiri. Jadi bukan artinya pada pertemuan ketiga itu kita berusaha untuk mencoba mengungkap pemahaman kita apa yang harus dilakukan di dalam membuat RPP ataupun silabus pembelajaran terbaru. Nah, setelah itu nanti barulah di pertemuan keempat kita mensimulasikannya atau menjelaskan apa saja yang dilakukan di dalam RPP yang kita buat itu. Nah, bisa dipahami itu? Bisa ya? Nah, itu. Iya Pak. Ada lagi? Silakan. Dari kaset jari ini ya. Silakan yang lain. Ini ada yang nggak kedengaran. Ya, silakan Anissa Asmawati. Jadi kan kita sudah bikin RPP itu. Ya. Itu tuh yang kita bikin RPP-nya untuk pembelajaran 1 hari aja atau kayak gimana Pak? Nah, itu kan nanti di saat kita pertemuan ketiga nanti ada penjelasan apakah RPP itu dibuat untuk 1 kali pertemuan atau per tema atau pokok asal. Nah, karena dia ini tematik, tentu di dalam pembelajaran terpadu itu tematik, berarti per tema. Jadi apakah tema itu dipelajari 1 kali tatap muka, misalnya atau 1 kali pembelajaran, atau lebih dari 1 kali. Nah, itu masalah RPP-nya. Kalau pertanyaannya apakah untuk 1 kali atau berapa kali, tidak bisa dijawab 1 kali atau beberapa kali, tapi jawabannya adalah RPP dirancang dibuat dalam bentuk per tema. Oke, nanti ada penjelasannya di minggu yang ketiga. Bisa dipahami itu, Anissa? Nah, Bapak ulangi lagi. Kalau pertanyaan tadi RPP-nya itu Pak, apakah dibuat untuk 1 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan? Nah, yang Bapak tanggapi adalah Bapak tidak menjawab bahwa itu untuk 1 kali atau beberapa kali pertemuan, tapi kunci jawaban yang Bapak sampaikan adalah RPP itu dibuat per tema. Bisa saja 1 tema itu 1 kali pertemuan, bisa juga lebih dari 1 pertemuan. Maka dari itu RPP itu tidak kita rancang hanya untuk 1 kali pertemuan, tapi untuk 1 kali tema. Jadi 1 tema nanti kan nanti kita rancang apakah tema itu dipelajari 2 kali pertemuan kan, atau 3 kali, atau cuma 1 kali. Nah, itu terserah, nanti kembali kepada rancangan RPP yang kita buat. Itu nanti ada penjelasannya di minggu ketiga. Kira-kira bisa dipahami maksudnya? Ya. Ada lagi silakan yang lain. Kita punya waktu 2 menit lagi. Untuk tugas-tugas berikut sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bapak ingin sampaikan bahwa di minggu kelima termasuk juga ada tugas tutorial kedua ya. Itu nanti kita akan melakukan praktikum. Ya, praktikum bagaimana praktek mengajar. Kalau tadi kan menjelaskan isi RPP ya. Nanti pada tutorial berikutnya itu kita mempraktekkan. Jadi bagaimana mengajar secara langsung tanpa ada siswa tadi. Nah, di dalam hal ini nanti silakan apakah tempat kita di rumah, kalau perlu whiteboard
pakai whiteboard, atau kalau media yang lain silakan, gitu kan. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita dekat dengan sekolah, bisa melakukan di sekolah walaupun karena murid, silakan untuk mempraktekkan bagaimana melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, itu bisa dipahami? Oke. Nah, karena waktu kita juga dibatasi, untuk mengakhiri tutorial kita pada hari ini, Bapak minta kembali untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Silakan mengaktifkan kameranya masing-masing supaya bisa di screenshot sebagai bukti untuk laporan Bapak. Silakan. Ya, dan ini sudah karena aktifkan kembali. Ya, silakan. Yang lain, Arpipa, silakan. Marina, Anissa sudah. Yang lain, silakan aktifkan kameranya supaya Bapak bisa screenshot. Ya, ini ada yang namanya live chat, ini nanti diperbaiki namanya. Ya. Ada lagi, silakan. Aprilina sudah nampak. Terus Marina, Ika Septiarini, Anirianti, tolong aktifkan kameranya biar Bapak bisa screenshot. Oh, mungkin nggak ada di tempat mungkin atau kendala sinyal. Oke, ya, terima kasih Bapak sudah berhasil melakukan screenshot terkait dengan akhir dari tutorial kita hari ini. Walaupun waktunya berlebih 1 menit, mohon dimaafkan. Sampai disinilah tutorial kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh meninggalkan kelas, nanti persiapan kelas berikutnya pada jam 12.45 dengan mata kuliah yang lain. Ya, jangan istirahat terlalu lama karena waktu kita dibatasi sampai jam 12.45. Terima kasih. Wassalamualaikum.